Fitri NIM 451941930. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sanitasi yang ada di Kabupaten Klaten. Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Bab 1 Pasal 1 yaitu yang pertama, fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia yang mencangkup kloset dengan leher angsa, kemudian toilet guyur atau flush toilet yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau septic tank, termasuk jamban cemplung atau pit latrin, terhubung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos. Kemudian fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan juga toilet gantung. Kemudian ada indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM-nya 60% dan tersedianya sistem air dan limbah atau skala komunitas atau kawasan atau kota dengan target SPM 5%. Penanganan limbah dan sanitasi meliputi limbah dan sanitasi rumah tangga dan industri. Penanganan limbah dan sanitasi ini perlu dilaksanakan sejak dini agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan seperti air, udara, dan estetika yang akan mengganggu kesehatan manusia. Gangguan kesehatan manusia di sini yang mudah muncul antara lain muntaber, diare, disentri, dan juga penyakit degeneratif. Kemudian kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan masalah air bersih, persampahan, dan juga sanitasi. Hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola atau perilaku hidup yang bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan manusia. Nah, kesehatan seseorang ini akan menjadi lebih baik jika lingkungan yang ada di sekitarnya itu menjadi baik atau sehat. Kemudian juga sebaliknya, ketika lingkungan di sekitarnya kurang baik, maka kesehatan manusia juga buruk. Kemudian ada indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Klaten ini dapat dilihat dari jumlah rumah sehat, sarana ibadah, serta sekolah sehat yang terdiri dari komponen fisik, sarana sanitasi, dan perilaku penggunanya yang secara umum masih relatif rendah dan masih perlu peningkatan. Nah, cangkupan rumah tangga yang memiliki jamban pada tahun 2010 mencapai 52,17%. Kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2008 yang mencapai 35,27% dan pada tahun 2009 mencapai 45,44%. Dan secara umum tingkat kesehatan dan pola hidup masyarakat di Kabupaten Klaten ini dapat terlihat dari angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk seperti penyakit diare dan juga ispa. Nah, jumlah penderita diare Kabupaten Klaten ini pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 27.771 menjadi 25.405 penderita pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penderita diare yaitu sebesar 24.806. Dan dari periode 2008 hingga 2010
tertinggi terjadi pada tahun 2008. Jamban di Kabupaten Klaten. Nah, kemudian jamban di Kabupaten Klaten ini pada tahun 2010 diperkirakan kebutuhan jamban keluarga sebanyak 7.959 unit, jamban komunal dengan standar 4 kakak per unit 1.746 unit, dan MCK 11.755 unit untuk setiap 5 kakak per unit. Pada tahun 2015, kebutuhan penanganan limbah dan sanitasi diperkirakan meningkat, yaitu jamban keluarga sebanyak 132.874 unit, jamban komunalnya 13.297 unit, dan juga MCK-nya 15.945 unit. Utamanya ada sanitasi. Nah, untuk sanitasi sendiri di sini masih ada beberapa warga di Klaten yang belum memiliki septic tank, yang akhirnya limbah tersebut dibuang ke sungai. Dan beberapa warga yang sudah memiliki septic tank, namun limbah domestik seperti limbah cuci piring atau cucian baju yang tidak memakai mesin cuci ataupun memakai mesin cuci masih ada saja yang dibuang ke sungai. Jadi tidak dibuang ke septic tank, namun dibuangnya ke sungai. Jadi kasarannya septic tank itu hanya untuk limbah kamar mandi seperti buang air kecil maupun buang air besar ataupun mandi. Nah, tetapi juga ada warga yang sudah memiliki septic tank dan semua limbah yang ada di rumah tersebut atau limbah domestik tersebut dibuang ke septic tank. Jadi ditampung semuanya di septic tank. Ada air bersih. Nah, untuk air bersih sendiri di sini atau di lingkungan sekitar sini ada yang masih menggunakan air tanah atau air sumur. Air sumur itu sumur yang masih zaman dahulu, yang udah ada sejak dulu. Nah, ada juga yang memakai air PDAM. Dan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti minum air putih, ada yang menggunakan galon dan juga ada yang menggunakan air sumur. Nah, tetapi jika masih menggunakan air sumur atau air tanah itu harus direbus dahulu atau dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, untuk pengelolaan sampah sendiri dilihat dari sekeliling rumah dari tetangga-tetangga, itu sudah menjadi kebiasaan mereka jika sampah itu dibakar di satu tempat yang sudah disediakan. Tempat itu terbuat dari beton ataupun semen yang disediakan di depan rumah ataupun di samping rumah. Tapi tidak semua kakak itu mempunyai, ataupun satu kakak harus mempunyai satu itu tidak, bahkan ada yang dua atau tiga rumah itu hanya mempunyai satu, dan itu buat bersama. Namun pada dulu itu ada tempat pembuangan sampah yang jaraknya tidak jauh dari rumah, tidak jauh dari pemukiman, tetapi tempatnya itu di dekat pemakaman. Tapi waktu saya lama nggak tinggal di sini, tidak tinggal di Klaten, entah kenapa semua itu berubah gitu, nggak tahu penyebabnya apa, atau karena jika kalau hujan itu sering bau, jadi sampah itu bercecer kemana-mana dan menyebabkan pencemaran udara yang baunya tidak sedap, ataupun faktor lain.
saya balik ke Klaten sudah beda, sudah ada tempat pembakaran sampah yang di situ, yaitu tadi 2 atau 3 rumah mempunyai satu tempat yang untuk membuang sampah dan juga membakarnya sampah di situ. Begitu. Kalau di lingkungan sekitar saya. selama saya ada di sini, saya juga tidak pernah menemukan muda-mudi desa sini Yang seperti bergotong royong atau bergiliran untuk mengangkut sampah yang dulu ada di dekat pemakaman untuk dibuang ke TPS kecamatan maupun kelurahan. Saya tidak pernah menemui itu. Namun pada desa teman saya itu ada, jadi yang muda-muda, yang anak remaja itu saling bergiliran untuk ngambil sampah-sampah yang ada di rumah rumah-rumah untuk dibuang ke TPS. begitu. Di sekitar lingkungan saya atau di Kabupaten Klaten, apabila ada salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.